Setiap dengar kata resesi, apa yang langsung terlintas di kepala kamu? Market jatuh, saham rontok, emas pasti naik. Masalahnya, market tidak pernah bereaksi sesederhana itu. Resesi itu memang kata yang menakutkan. Media membesarkannya, analis memperdebatkannya, dan trader pemula sering panik mendengarnya. Tapi di market, rasa takut publik bukan penentu utama pergerakan harga. Faktanya, market sering bergerak jauh sebelum resesi benar-benar terjadi. Bahkan kadang, saat headline berita masih teriak krisis, harga justru sudah mulai stabil, atau bahkan berbalik arah. Kenapa bisa begitu? Karena market bukan bereaksi terhadap kejadian, tapi terhadap ekspektasi. Bukan soal resesinya datang atau tidak, tapi soal apakah resesi ini sudah diantisipasi oleh pelaku pasar. Di video ini kita akan bahas dengan bahasa yang sederhana, kenapa resesi itu selalu bikin market jatuh, kenapa trader pemula sering salah timing, dan bagaimana cara membaca market tanpa ikut panik dengan headline berita. Kalau teman-teman masih pemula dan sering bingung, ini market jatuh karena resesi atau cuma fear sementara, video ini penting banget buat teman-teman ya. Dan di video ini juga kita akan kasih case langsung mengenai pergerakan market XAU USD saat resesi. Halo semuanya, kembali lagi di Bisa Trading ya, tempat di mana kalian mendapatkan informasi dan edukasi mengenai trading di XAU USD tidak hanya dari technical analysis tetapi juga dari fundamental analysis. Dan untuk kalian yang masih baru menonton channel ini, kalian boleh cek playlist kita sebelumnya dan cek-cek video kita yang awal teman-teman karena di sana saya berikan edukasi bagaimana cara teman-teman trading dari dasar sampai teman-teman bisa analisa sendiri. Ya, dan untuk teman-teman yang masih mencari komunitas trading, kita memiliki komunitas trading di Telegram. Linknya ada di deskripsi dan teman-teman bisa akses melalui link tersebut. Serta untuk teman-teman yang masih mencari rekomendasi broker, kita juga punya rekomendasi broker yang memiliki spread yang rendah dan withdrawal yang lancar. Sudah siap untuk pembahasan kita kali ini? Jadi ya kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita. Apa itu resesi? Sederhananya teman-teman, resesi itu adalah perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di suatu negara. Ya, khususnya yang kita bahas di sini adalah resesi yang terjadi di Amerika Serikat. Contoh kejadiannya seperti konsumsi masyarakat menurun, ya, dan produksi juga mengalami penurunan. Dan yang terakhir, pengangguran naik gila-gilaan. Ketika tiga hal ini mencuat di pasar, maka besar kemungkinan market akan mengalami resesi. Jadi bahasa simpelnya resesi itu adalah perlambatan ekonomi, teman-teman. Ya, yang dimana itu akan menyebabkan ketakutan ya dan juga depresi massal di masyarakat. Dan selanjutnya kita masuk ke fase resesi dan reaksi market. Ya, di sini saya bagi beberapa fase dan ya pergerakan market saat fase-fase ini terjadi. Jadi ada 3 fase teman-teman. Yang pertama itu adalah fase awal resesi yang di mana para investor lebih cenderung mencari cash. Nah, ketika investor mencari cash, besar kemungkinan aset-aset seperti risking asset dan juga safe haven itu akan mengalami penurunan. Ya, jadi di awal resesi biasanya market akan mengalami aksi taking profit karena investor mencari liquid cash bahasanya, ya. Lalu masuklah kita ke fase yang kedua, yaitu fase tengah resesi, yang di mana para investor sudah mulai melirik safe haven atau emas. Di mana fase kedua ini biasa menjadi bottom dari harga atau ya area terendah dari harga XAU saat itu dan ya XAU siap untuk rally lagi. Dan biasanya ketika fase nomor 2 ini terjadi teman-teman ya, XAU akan mencapai all time high-nya. Dan setelah fase kedua selesai, kita akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu akhir dari resesi, teman-teman. Yang di mana ya safe haven sudah mulai ditinggalkan dan para investor melirik aset berisiko seperti saham dan juga cryptocurrency. Ya, kalau untuk sekarang ada kripto, kalau dulu lebih ke saham, teman-teman. Ya, dan pasar sudah mulai optimis dan kita bisa lihat pelan-pelan pasar saham di Amerika mengalami kenaikan. Ya, dan biasanya XAU akan mengalami sideway teman-teman atau ya taking profit kecil lah ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat 3 hal ini
di chart ya. Jadi kita akan langsung bahas bagaimana teman-teman bisa melihat pergerakan market ketika resesi ini terjadi. Jadi langsung aja kita masuk ke marketnya. Nah, kalau teman-teman tahu di 2007 dan di 2008 ada namanya housing bubble. Ya, penyebabnya itu adalah subprime mortgage. Jadi apa itu subprime mortgage? Subprime mortgage itu adalah pinjaman beresiko kepada para peminjam ya atau kepada para kreditur yang memiliki background yang buruk, teman-teman. Jadi semua orang bisa meminjam pada saat itu untuk membeli rumah atau membeli properti. Yang ini membuat gelembung perumahan di Amerika pecah dan memicu krisis ekonomi global. Jadi singkatnya ya, subprime mortgage itu kayak kalian ya punya BI checking-nya itu buruk, tetapi masih dikasih pinjaman oleh bank ya. Padahal jelas-jelas kalian punya riwayat yang buruk untuk pembayaran. Ya, jadi semua orang bisa beli rumah, ujung-ujungnya mereka yang gagal bayar ini kan sudah punya track record ya. Jadi mereka di masa depan besar kemungkinan tetap gagal bayar. Nah, itu memicu yang namanya krisis global teman-teman di 2007, 2008 dan housing bubble. Dan kita bisa lihat ya dari 3 fase tadi yang kita bahas di awal, itu kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu fase krisisnya ya. Tepat pada Maret teman-teman 2008 ini adalah peak dari harga XAU USD ya, yang di mana kita bisa sebut ini sebagai resistance-nya ya, dan ini adalah awal dari krisis di Amerika, teman-teman, ya. Jadi udah banyak orang yang gagal bayar dan ujung-ujungnya housing bubble pecah, ya. Dan teman-teman bisa lihat, ketika awal krisis terjadi, ya, market XAU cenderung mengalami aksi taking profit, teman-teman, atau jual massal. Kenapa? Karena kita sudah bahas sebelumnya, ya, para investor itu lebih mencari cash ketimbang untuk investasi, teman-teman. Ya, karena krisis di awal itu selalu membuat ketakutan, ya. Dan XAU USD cenderung mengalami penurunan. Dan ini penurunan ya berbulan-bulan, teman-teman. Sampai nanti harga menyentuh ke area support kuatnya ya di daily time frame, ya. Maka kita akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase recovery, teman-teman. Ya, yang di mana risking aset sudah mulai ditinggalkan ya, dan para investor sudah cukup untuk memegang liquid. Dan ya ketika krisis ini terjadi, investor mulai melirik aset aman seperti emas. Dan kita bisa lihat ya, XAU USD-nya malah tembus ke all time high terbarunya. Ya, ini adalah fase kedua ya dari krisis itu, teman-teman. Itu biasa berjalan 1 hingga 2 tahun. Ya, kalau misal kita dapetin krisisnya itu 1 tahun, untuk fase recovery-nya itu bisa sampai 2 tahun, teman-teman. Ya. Dan ketika fase recovery-nya itu selesai, ya, fase recovery dari XAU USD-nya itu selesai, maka kita masuk ke fase yang ketiga, di mana pasar sudah mulai risk on, teman-teman. Ya, dan kita bisa lihat XAU USD cenderung sideways. Ya, ini adalah 3 fase yang wajib teman-teman perhatikan, ya, apalagi teman-teman baru belajar fundamental dan teman-teman baru belajar mengenai krisis. Ya, ini adalah pola yang sering terjadi ketika market mengalami krisis, teman-teman. Ya, dia pertama itu akan koreksi dulu, setelah itu dia recovery, dan terakhir dia bakalan sideways, teman-teman. Ya, ketika market sideways, kita tinggal tunggu data katalis selanjutnya. Seperti itu. Lalu bagaimana ya kita sebagai trader pemula bisa menghindari ya atau bahasanya itu meminimalisir kesalahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu teman-teman ketika terjadi krisis jangan buy cepat ya. Dan biasanya krisis itu biasanya memang terjadi di top, teman-teman. Biasa terjadi di area resistance seperti ini. Jangan teman-teman buy dulu. Kecuali teman-teman mau cari cuan harian itu oke. Tapi kalau misal teman-teman tipikalnya itu swing trader mau tahan sampai berbulan-bulan, saran dari kita teman-teman jangan buy dulu. Kenapa? Karena ya biasanya ketika krisis terjadi, itu headline berita lebih menebar ke FOMO, teman-teman ya, atau fear. Banyak banget trader-trader pemula taunya kalau fear kita buy emas. Tetapi ya kita perlu juga melihat fase-fasenya, teman-teman ya. Apakah ini fasenya sudah selesai atau belum, atau fasenya masih berlanjut. Ternyata masih berlanjut ya, market itu turun ke area support terjauhnya di 700 dolar per troy ounce, teman-teman ya. Setelah itu terjadi baru teman-teman bisa lihat apakah market sudah berada di area supportnya ya, yang pertama. Terus yang kedua, apakah
market sudah mengalami akumulasi yang sehat teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini ada akumulasi berminggu-minggu ya, dan berbulan-bulan sebelum harga emasnya itu rally. Ya, jadi setiap emas mau rally, dia itu bakal buat fase-fase akumulasi seperti ini, teman-teman. Ya, dan teman-teman bisa lihat fase akumulasinya itu di daily time frame. Oke? Dan bagaimana cara kita ya bersikap ketika isu resesi mencuat, teman-teman. Yang pertama itu teman-teman jangan buru-buru ya, lihat data-data pendukungnya, ya perhatikan kebijakan dari bank sentral, lalu teman-teman bisa fokus ke risk management. Kenapa? Karena ketika krisis terjadi, banyak banget trader yang terkena margin call, teman-teman. Ya, mereka lihat beritanya itu FOMO ya, lihat berita itu ketakutan, mereka asal masuk, ujung-ujungnya mereka salah langkah dan mereka terkena yang namanya liquidation atau margin call. Dan saya tidak mau teman-teman merasakan hal seperti ini. Ya, jadi cukup jelas teman-teman pembahasan kita hari ini mengenai resesi dan dampaknya itu ke gold bagaimana. Ya, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like, di komen dan di subscribe, share ke teman-teman yang lain dan untuk teman-teman juga yang mau masuk ke komunitas kita dan mau cek rekomendasi broker kita, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys in the next video. Bye bye.